今日も始めましょうか。朝が白い星月から憧れ僕もある人目の前に海は抜けそうな時君がそこから追い出なくなり楽々ないよまで待ち出すと忘れず苦戦を時々繰り返す備えて情をしてやりやりめくりめくるそりそり色合いはくせわしやりやりめくりめくるそりそりその世界でブレンディいつになれば終わる見通すがない終わりゆく見通すがない苦しくて思わず閉じた理由を忘れずに飛び進めるほど白紙のペンチが起き出す毎焦点おかしな絵でラリラリめくりめくるそりそり色合いがせわしラリラリめくりめくるありがとうございました。
羽ばたいたら戻らないと言った目指したのは青い青いあの空
penampilan yang sangat menarik dari Rhythm Group. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan yang spektakuler ini. Baik, kalau sebelumnya penampilannya heboh dan meriah, sekarang kita akan beralih ke penampilan puisi yang melankolis dan menyentuh hati dengan judul Ditangguhkan. Langsung saja, beri tepuk tangan yang meriah untuk Syarifah Ratu Alea Al-Jufri. U24. Ada yang ribut di rumah sendiri, menjerit, memanggil, dan usia kian berlaku seperti anak kecil. Kita tahu kan bagaimana anak kecil? Ya, bahkan Galapagos tortoise berusaha berlari. Tap, tap, tap. Bebunyian kaki-kaki yang menyelinap. Drop, drop, drop. Seseorang menggerutu mencari kunci lemari. Papa aku kakak. Lentur, pandang kian memudar seiring senja datang. Dengar mulai sukar dalam gendang-gendang. Ia seperti sedang dikejar reruntuhan. Batu-batu mulai lepas bagai jurang pikiran. Tapi dunia masih memihak kita. Hingga kebaikan dan ketidakbaikan kelak sebagai perindu-perindu ditebar semesta. Kuserahkan padamu kunci peneduh pintu-pintu. Cinta kasih telah terikat padamu jua. Melipur irama yang sumbang dari suara inang-inang. Dan waktu masih bersama kita, sayang. One time to one telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku diri yang satu, ku di sebelahmu.
indah baru saja dibawakan. Terima kasih kepada Syarifah Ratu Alia Al-Jufri sudah memberikan penampilan yang sangat menyentuh hati penonton. Baik, sebentar lagi kita memasuki waktu isoma. Dipersilahkan bagi para penonton yang ingin menunaikan ibadah dapat meninggalkan gedung terlebih dahulu. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah kepada penari SMA Negeri 1 Mataram. Sangat meriah. Inilah penampilan utama pentas tunggal teater senja 2024 dengan lakon berjudul Nenek Tercinta karya Arifin Sinoer yang disutradarai oleh Syahinas Hussein Bagis dengan pemain Nesya Ayudhya Juliantari sebagai Nenek, Aditya Ariandani sebagai Musta, Nurbaiti Rizky Febriani sebagai Lastri, Rizkita Ayu Rahma sebagai Laila, Gusti Ayu Gayatri Agung Pramesti sebagai Dukun, dan Baik Shaina Abinaya sebagai Darsi. Sinopsis cerita, kau tahu dunia akan kiamat, ilmu agama akan ditinggalkan, seorang anak melawan orang tuanya. Ada-ada saja dunia ini. Dan inilah penampilan pementasan drama dengan lakon Nenek Tercinta karya Arifin Sinoer yang disutradarai oleh Syahinas Hussein Bagis. Selamat menyaksikan.
yang melangkah pelan, tergambar lesu wajahmu pemuda menyancar, putih rambut terlukis mengadau mengambil, terjatuh di pelupak mata yang terasa memandang tatap langit tajam, binar mulai menghilang. Dunia adalah sebuah keharusan. Dunia adalah sebuah keharusan.
kemungkinan padaku. 7 juta rupiah. Tidak mau pakai dulu uangnya, bukan? Dalam hal ini, aku dapat dipercaya Bayu. Uang itu utuh kuserahkan padanya. Aku tidak usah mencari untung. Baju baru ini sudah cukup kok menyenangkanku. Berarti semuanya telah beres. Beres Bayu. Siapa yang bilang beres? Kunci itu belum kau dapatkan. Udah bilang beres. Lalu, apa selanjutnya kata dukun itu? Beres. Dan hasilnya pun beres. Untuk mengambil kunci dari anak kecil, mesti pakai galak. Beres bagaimana? Hari ini, dukun itu akan kemari. Dan akan beres semuanya. Kau yakin betul padanya? Dia itu dukun nomor 1 Bayu. Dia itu dukun terkenal dan pandai. Pandai dalam segala hal. Pandai menolak penyakit. Pandai membuat sakit. Pandai menghidupkan orang. Dan juga pandai mematikan orang. Barangkali seperti tikar sihir Bayu. Kita lihat saja nanti hasilnya. Lasri! Lasri! Ya, apa? Mana hasilnya? Kau disuruh mencari kunci. Kau malah mengobrol. Sejak kecil, kau memang tak pernah betul setiap kali aku menyuruhmu. Sekarang, panggillah si Musta. Ia memang menantuku, tapi ia lebih baik dan lebih taklim daripada kau. Carilah yang di belakang. Saya Musta Bu. Hah? Musta siapa? Musta. Menantu ibu. Hah? Musta menantuku yang pemalas. Suaminya masih roh. Hah? Suaminya masih roh? Kalau benar, pasti kau tinggal di belakang ya? Tidak salah lagi Bu. Kau pakai baju baru ya? Ya, baju baru. Pantas, aku jadi pangling. Lupamu lebih gemuk sekarang. Lebih gemuk dari biasanya. Kau tahu, Musta? Apa itu Bu? Dunia akan kiamat. Hah? Dunia akan kiamat? Kau percaya dunia akan kiamat? Tentu saja aku percaya. Setiap pengajian, Kiai Haji Ahmad Bukhari selalu menceritakannya. Tentu saja itu. Ada-ada saja kejadian di muka bumi yang sudah tua ini. Aneh-aneh dan jahat sifatnya. Anak kecil berani pada orang tua. Ilmu agama disalahgunakan. Ilmu ditinggalkan. Dan kau tahu, Musta? Apa itu Bu? Si Dudung jadi pencuri. Hah? Siapa? Dudung. Dudung anak kemenakanmu sejati. Anaknya si Lasri yang di Surabaya. Sekarang jadi pencuri. Dudung jadi pencuri? Itulah tadi kenapa kukatakan dunia akan kiamat. Dudung benar-benar pencuri? Mengambil barang orang lain tanpa izin. Apa namanya kalau bukan mencuri? Tolong. Dudung mencuri apa? Kau memang benar-benar tolol dan pemalas, Musta. Kau juga malas untuk berpikir. Bukankah aku sudah menerangkannya? Dan lagi pun Lasri sudah menceritakan padamu. Belum. Belum? Lalu apa saja yang kau cakapkan baru saja? Soal dukun. Hah? Soal dukun? Apa ada yang sapi? Atau kau sendiri yang kesurupan? Hei Lasri, kau baru menceritakannya padanya. Cerita apa? Kalian memang benar-benar goblok. Atau kalian memang berkomplot berpura-pura dulu untuk merebut kunci-kunci itu? Kunci? Kunci ini? Benar kataku. Kalian memang berkomplot.
Sudah beres Bayu. 7 kilo beras, 7 kilo ketan, 7 ekor ayam cimani, 7 ragam kembang, 7 gayung minyak kelapa. Tapi Bayu, uang yang 7 kali 7 juta rupiah belum. Hari ini, siang Tuan Kliwon, beliau akan datang untuk melaksanakan tugasnya. Barangkali sebentar lagi beliau akan datang dan akan beres semuanya. Musta! Musta! Saya dapat akal, Musta. Oh, saya dapat akal. Musta, kau tahu? Tidak? Maka dengarlah itu, Musta. Menantuku yang pemalas. Ketahuilah, kunci-kunci itu tidak lagi saya taruh di bawah kasur. Sebab semua orang sudah tahu. Sekarang kunci-kunci itu saya taruh dalam kendi, dan kendi itu kuletakkan di antara lemari kamarku. Tolong! Aku tolong! Kenapa semuanya menceritakan padamu? Bukankah kau adalah calon pencuri kunci-kunci itu? Ketahuilah, kunci-kunci itu tidak akan saya taruh dalam kendi. Tolong! Aku tolong! Musta! Makan dari ingatannya. Harta bendanya yang sudah hilang dan sirna itu sekarang kunci-kunci yang dipikirkannya. Untuk apa orang mencuri kunci yang tidak berguna itu? Memang Bayu. Semua orang dimarahinya. Semua orang dituduh mencuri barangnya sudah tidak ada lagi. Di dalam pikirannya, peti-peti, lumbung-lumbung, dan lemari-lemari tempat ia menyimpan hartanya dulu masih ada hartanya. Dia tidak ingat kalau harta-hartanya itu sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Sekarang dia malah mengira seakan-akan anak-anaknya telah mengambil semua harta benda milik yang sudah tidak ada lagi. Seperti orang gila. Musta, Ya Bayu, saya kira dukun itu harus segera kembali. Kalau perlu, susulah dia. dia hanya tekan kita Bayu. Dia tidak jauh dari sini. Maksudku, rumahnya tidak jauh dari sini. Sebentar lagi, dia pasti akan datang. Tapi, Musta, Ya Bayu, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah tidak ada dosa dalam hal ini? dosa. Seperti kata Bayu kemarin, tidakkah orang bersyukur seseorang mempercepat usianya? Ketuaannya lah yang membuatnya capek. Dan bukankah hal itu amat menyenangkan dan suatu kelegaan bagi yang bersangkutan? Bukankah Bayu berkali-kali berkata begitu? Ya, ya. Dan semuanya akan berjalan baik seperti kejadian yang baik dan berkah. Ya, ya. Rencana ini harus berhasil Bayu. Kalau tidak, akan semakin banyak racun yang harus kita telan setiap saat. Rencana ini harus berhasil, harus. Seluruh keluarga kecuali si Laila putri mendiang si Rusdi itu menyokong dan menyetujui rencana ini. Sudah banyak ikhtiar kita lakukan. Sudah banyak doa dan dukun-dukun telah saya coba. Semua yang kandas dan gagal. Rencana ini harus berhasil. Seandainya dukun itu kemari dan ada yang tahu bagaimana Bayu? Maksudku, ibu akan tak. Musta,
Ada apa Mbak Dukun? Oh tidak, tidak apa-apa. Hari ini hari apa? Cuma kliwon Mbak. Maafkan, saya tidak berbicara pada saudara. Biarkanlah saya berbicara sendiri. Dan hari ini adalah hari baik. Oh ya, mumpung semuanya genap 7, kecuali kertas yang 7 kali 7. Oh tidak, belum dilunasi. tidak Mbak Dukun. Yang 7 kali 7 itu akan segera kami genapi Mbak. Iya, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, biarkanlah saya bicara sendiri. Oh maafkan kalau begitu Mbak. Ya, maafkan kalau begitu, Mbak. Saya sungguh tidak mengerti. Ada apa Mbak Dukun? Saya masih belum dapat memusatkan pikiran. Apakah karena syaratnya belum genap Mbak? Betul, sangat betul. Kenapa Nyonya menginginkan sekali ibu Nyonya meninggal? Maafkan jika saya bertanya demikian, tetapi jujur saja, pekerjaan ini baru bagi saya. Dan yang paling sukar, saya tentu saja akan berikhtiar untuk Nyonya. Meskipun Tuhan juga yang memiliki ketentuan. Pencuri! Nah, pencuri! Tolong, ada pencuri! Pencuri? Pencuri apa? Kunyuk kecil itu mencuri lagi sayap ayamku. Lastri, sekarang juga kau harus menukarnya. Aku mengidamkan tidak mau makan tanpa lauk ikan ayam. Sejak dulu aku mengidamkan hidup enak di hari tuaku dengan makan belauk ayam. Ayo Lastri, kau harus menukarnya. Ya, tapi tak usah ribut. Sedang ada tamu. Peduli apa aku dengan tamu itu? Sayap ayamku mesti kembali. Bisa, cepatlah kau belikan sayap ayam ibu. Di mana kita bisa beli ayam siang-siang begini Mbak Yu? Besok. Kau kejam, Lastri. Kau benar-benar aku. Bapakmu pasti marah. Aku harus murid. Musnah, kau harus mengantarkan aku ke Surabaya atau ke Bandung besok. Akan kuadukan semua ini pada si Kus atau si Sri. Berdosa kamu Lastri. Bapakmu pasti marah. Maaf Pak, pekerjaan itu agak sedikit terganggu. Tidak apa-apa. Orang tua memang lumrah. Dari kecil kembali ke kecil. Musta, tolong Pak Dukun dibuatkan minuman. Baik Mbak Yu. Silakan dilanjut Pak. Baik. Jadi ini semua benar-benar kehendak Nyonya dan seluruh keluarga. Ya, artinya Nyonya dan seluruh keluarga Nyonya menghendaki ibu Nyonya meninggal. Baik. Tolong biarkan suasana di ruangan ini sepi. Malam di atas malam hitam, di mana mentari silau, di sanalah segalanya terbenam. Burung hantu melayang di langit curam sebanyak kata dengan nyanyian sumbang tentang korban segala kehidupan. Berkailah, berkailah. Ya, ya, oke, ya. Jumat Kliwon, permulaan bulan ketiga, jam 10. Hah? Maksudnya, Mbak? Ibu Nyonya meninggal tepat pukul 10 pada Jumat Kliwon permulaan bulan ketiga. Musta! Benar. Saya keliru. Emang agak tuli telinga saya sekarang. Duh, Gusti Nuwun Sawu, kalau gara-gara begini, entah apa jadinya. Ya, memang bukan pukul 10, tapi pukul 12 katanya. Jam berapa sekarang Mbak Yu? Sekarang pukul 12 kurang 10 menit. Ha,
sebentar lagi, Bayu. Kita tunggu saja. Sedang apa ibu? Paling masih tidur di kamar. Barangkali sedang menunggu waktu. Bukan begitu, Mbak Dukun? Iya, iya. Silakan diminum kopinya, Mbak. Terima kasih. Dihabiskan saja, Mbak Dukun. Saya harus kembali bersemadi. Sekiranya kalau hari ini ditentukan. Mustaq, saya kira kau harus mengajak ibu sekarang, tapi jangan terbawa. Baik, Bayu. Sumbang tentang korban segala kehidupan. Berkailah, berkailah. Macam kumbang mengaum dalam hutan yang mencari dan membawa jejak mangsanya. Di langit terbang elang sembari mengunyah anak ayam, sementara mendung ikut melibatkan dirinya. Berlapis-lapis kabut berisi air mata yang ditumpah dari duka manusia. Dan sekarang berbarislah para setan menyanyikan lagu kemenangan. Sedang apa ibu? Hah? Tidur. Ibu sedang tidur, Bayu. Tidur? Barangkali sedang menunggu waktu. Barangkali iya. Pukul berapa sekarang, Bayu? Pukul 12 kurang 5 menit. Yang mempertontonkan segala rahasia. Dan tatkala sampai saatnya, bergetarlah pohon-pohon di hutan simbak cakar para harimau yang marah sebab mangsanya kini jadi bangkai. Mustaq, sekarang kau tengoklah ibu ke dalam, Mustaq. Aneh. Apa yang aneh? Aku jadi gemetar. Aku juga. Tapi segeralah, Mustaq. Aku takut, Bayu. Mustaq, Ya, Bayu. segeralah kau tengok ibu ke dalam, Mustaq. Baik, Bayu. Ayo, mau curi dia, mau curi ya. Beliau masih hidup. Dia masih hidup. Yang berkuasa yang akhirnya membuat cerita. Tuhan pencipta alam semesta. Tegak, ampuh seperti pohon beringin. Tegak seperti pohon kelapa. Sudah berapa kali dia kita jalankan? Semuanya kandas dan gagal. Gagal. Dan kali ini pun juga gagal. Berarti saya telah ditipu. Mbah Dukun. Iya, Nyonya. Dia masih hidup. Memang begitulah kenyataannya. Memang. Jadi Mbah Dukun telah menipu saya. Saya kira tidak. Saya kira tidak. 7 kilo beras, 7 kilo ketan, 7 ekor ayam cemani, 7 juta rupiah. Semua amblas tanpa meninggalkan jejak. Dan apa yang saya dapatkan kalau dia masih hidup? Bukan berarti saya bisa menyatakan bahwa Mbah Dukun telah menipu saya. Apakah sekarang Nyonya akan tetap menyalahkan saya? Ya. Katakanlah yang ingin Mbah Dukun katakan. Yang jelas saya tidak pernah membeli lotre. Saya membayar Mbah Dukun untuk sesuatu yang menyenangkan saya. Dengar, dia masih hidup. Memang begitu. Memang. Tapi kenapa dari awal Mbah Dukun menyatakan bahwa semua akan berjalan lancar? Barangkali begitu kata anak Mustaq. Tapi dukun yang hebat seperti saya tidak akan mau berkata dan berucap hal ceroboh semacam itu. Berarti kau telah menipu saya, Mustaq. Jika demikian halnya, saya telah menantiku masyarakat, Bayu. Semua orang dari daerah ini telah membuat saya yakin dan percaya kepada keajaiban dari Mbah Dukun ini. Apa-apa yang diucapkannya, semuanya bersumber dari segala orang di sini. Dan itu berarti saya telah menantiku orang banyak. Setan semuanya. Setelah begini kejadiannya, kalian ingin lepas tangan. Saya telah kena tipu. Tidak. Kalian ingin saya menyatakan bahwa seluruh orang di kota ini telah menipu saya.
bisa berbangga. Karena pastilah bukan karena saya. Bukan karena mantra-mantra saya menjadi penyebab kematiannya. Isi dari mantra-mantra itu hanya kesombongan belaka. Berpuluh-puluh tahun, setiap selesai aku mengerjakan pekerjaan ini, menjelang tidur, selalu aku berpikir dan bertanya, apakah orang-orang terlampau bodoh sehingga percaya terhadap apa yang dikerjakan? Sebegitu demikian putus asanya mereka lalu percaya pada pihak yang berwajib dengan tuduhan bahwa dukun akan melakukan rencana pembunuhan. Luar biasa. Seorang anak berdoa untuk mempercepat kematian ibunya. Sudah saatnya Bunda bertanya pada diri sendiri sekarang. Apakah tidak lucu mengharapkan orang tua yang tidak berdaya supaya meninggal? Seharusnya kita bersyukur mempunyai nenek yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Barangkali tak seorang pun di Indonesia ini yang mempunyai usia setua nenek kita. Wajar benar belum mulai ya? Saya kira Bunda cukup tahu apa yang saya rasakan. Kau tidak merasakan apa-apa. Kau hanya pura-pura merasakan kasihan pada nenekmu itu. Sebab itu, dia lebih baik bagimu. Saya kira saya tidak berpura-pura, Bude. Bukan saja saya merasa kasihan sama nenek, lalu saya menghalangi perbuatan ini. Dan lagi pula, perbuatan saya adalah hal yang wajar dilakukan seorang cucu terhadap neneknya. Ini bukan persoalan rasa kasihan saja, Bude, tapi menyangkut pikiran waras. Sekali lagi, pikiran waras. Lalu kau menganggap aku ini tidak waras? Saya yakin kalau saya boleh menyebutnya demikian. Apakah pekerjaan waras kalau seluruh orang beramai-ramai hendak membunuh orang tuanya sendiri? Tidak. Janganlah saya dibiarkan mempunyai budi yang kejam. Lidahmu terlalu lincah mengungkapkan kata-kata kosong. Kau tidak mengerti dorongan yang mendorong segala peristiwa ini. Kau tidak mengerti duduk persoalannya. Kau tidak mengerti sebab-musababnya. Sebab itu, kau yang merasakan kasihan pada nenekmu itu. Dan kukira sudah bijaksana sepertinya kau diam saja. Kalau menurut Bude diam itu lebih bijaksana, pasti akan saya lakukan. Tapi dalam pertimbangan yang hadir, ingat Bude, saya adalah cucunya. Lalu kau pikir aku ini siapa? Aku adalah anaknya. Justru Bude anaknya, maka Bude berpendapat wajar dan waras hendak membunuh ibunya sendiri. Sekali lagi tutup mulutmu ya. Kau telah mengatakan apa-apa yang tak pantas kau katakan. Aku hendak membunuhnya. Sebagai generasi baru dalam keluarga ini, kau hanya mengerti dan tahu
Dan itulah dia pementasan drama dengan lakon Nenek Tercinta karya Arifin Sinoer yang disutradarai oleh Syainas Hussein Bagis. Baiklah, tidak terasa kami sudah sampai pada penghujung acara pentas tunggal teater senja 2024. Terima kasih kami ucapkan atas antusias para penonton yang sudah rela meluangkan waktunya untuk menyaksikan rangkaian acara pentas tunggal teater senja 2024. Semoga penampilan yang sudah kami berikan dapat membekas di hati penonton semua. Sampai jumpa kembali pada teater senja, pentas tunggal teater senja 2024. Allah.